wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an dzurriyyatihi wa azwajihi wa muqaddimihi wa anna bihim, amin. Fuqara Tijani rahimakumullah, wabil khusus pada guru kita Kiai Abror yang sembunyi di pojok. Biasanya kalau sudah pengajian Kiai Abror bisa makan itu sembunyi biasanya. Monggo yai, monggo yai. Alhamdulillah, pertama-tama saya ingin mengajak diri saya pribadi dan panjenengan semuanya untuk bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, maunah, taufik serta hidayah Allah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di satu tempat yang penuh barokah, Zawiyah Al-Ansor. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita menghadiri pertemuan ini tercatat sebagai tambahan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita hadiahkan untuk junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena hanya sebab Rasulullah lah, hanya perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sebagai umat akhir zaman menjadi sebaik-baik umat. Kita sebagai umat yang paling sedikit kuantitas ibadahnya dibanding umat-umat sebelumnya, namun fadilah dan ganjaran bisa kita dapat semaksimal mungkin. Sekali lagi, itu tidak lain karena janji Allah kepada Rasulullah untuk tidak mengecewakan beliau dalam urusan umatnya. Alhamdulillah. Yang ketiga, kita selalu mengharap madad dari guru kita Syekh Ahmad. Mudah-mudahan kita tergolong murid-murid beliau yang mendapat kecintaan khusus dari beliau
dan kita dikumpulkan bersama beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Saya yakin, hakul yakin. Sekali lagi, saya yakin, hakul yakin. Kita hadir malam ini di tempat yang penuh barokah ini tidak lain motivasi kita, tujuan kita tidak lain karena kecintaan kita kepada Syekh Ahmad. Itu pasti. Padahal untuk bisa hadir ke tempat ini dengan kesibukan yang saya yakin semuanya mempunyai kesibukan dan aktivitas sehari-harinya yang padat, bisa meluangkan waktu, bisa datang untuk hormatan lihafidin min ahfadi abnai syekh, maka itu satu kemuliaan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kemuliaan tamu yang kita sambut pada malam hari ini. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, untuk memberikan gambaran contoh betapa besarnya fadilah kita bisa datang malam ini, dalam seminggu ini sebagai perumpamaan, dalam seminggu ini saya pribadi dan mungkin panjenengan juga menghadiri undangan-undangan tasyakuran haji di daerah masing-masing. Hampir setiap hari, bahkan sehari ada 2 tempat, 3 tempat, yang siang, yang malam, itu semuanya. Dan itu menjadi tradisi acara tasyakuran haji. Kalau ditanya kenapa diadakan tasyakuran haji, sebagai rasa syukur atas diberinya kesempatan nikmat bisa menjalankan rukun Islam yang ke-5. Saya nggak paham, Habib Ishaq ini lihat saya kasihan seperti itu, apa karena di depan saya nggak ada minuman, di depan yang lain ada minuman itu? Dari tadi Habib Ishaq itu kasihan ya, udah nggak apa-apa Habib, kalau malam saya yang puasa. Santai. Jadi sekali lagi, mereka mengadakan tasyakuran, orang yang melaksanakan haji, tasyakuran haji, karena mendapatkan kesempatan nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Seruan Allah dalam ibadah haji, gimana ayatnya? Wa'adzin finnasi bil hajj. Ibrahim, serukanlah kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan datang dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan dan datang dari tempat yang jauh. Artinya orang yang datang melaksanakan haji itu bahasa hakikatnya memenuhi seruan atau panggilan Allah. Sekarang umpamanya saya tanya, kita orang Jawa, saya manggil, saya umpamanya orang tuanya Ishaq. Kak Ishaq, gimana jawabnya? Ya. Dalam kok iya, orang Jawa melan iya. Kok seperti orang Jakarta Pak Ishaq. Ishaq, dalam. Nah, dalam. Itu jawaban dari panggilan. Jawaban dari panggilan. Wa'adzin, panggil wahai Ibrahim, umat manusia. Nah, setelah dipanggil, kemudian bagaimana jawabannya orang yang melaksanakan haji? Labbaik. Labbaik. Dan orang Arab biasa, kalau yang halus itu yawat, ta'al yawat, baik ya Bu ya. Baik. Baik itu artinya dalam. Itu bahasa katanya.
Kalau kasarnya na'am, iwa, itu jawab. Ya Mubin, ta'al, bik ya Bu ya, bik ya Baba. Bik itu ma'al, labbaik gitu maksudnya. Labbaik. Dalam saya hadir, ya saya datang. Nggih, hadir. Engki atau Kak Dinto. Cong enak cong, Kak Dinto. Nah itu makna labbaik itu begitu. Jadi sebelum Rasulullah hadir ke muka bumi membawa ajaran Islam, orang-orang terdahulu, bahkan kaum musyrikin juga, mereka ketika tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa. Jadi ada kalimatnya dalam riwayat itu menyebut Lata wa Uzza illa man lahu syarikun lah. Jadi akhirnya dirubah oleh Rasulullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi sekali lagi, jawaban untuk panggilan orang yang haji itu bagaimana? Labbaik. Artinya apa? Iya, saya datang. Iya, saya datang. Orang yang melaksanakan haji dengan menyebut kata labbaik Allahumma labbaik, dan begini juga Rasulullah mengajarkan kita, labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ini talbiyahnya. Jawaban untuk menjawab seruan itu. Menjawab seruan haji. Ternyata ibadah haji itu gampang. Buktinya langsung dia labbaik, ya saya datang. Jawaban yang diajarkan oleh Rasulullah, iya saya datang. Sebagai perbandingan sekarang, sebagai perbandingan, ada kita juga adzan. Di dalam adzan, kalau umpamanya sekarang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika dipanggil hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa, bukan labbaik ya Allah. Kita ketika dipanggil sholat, jawabannya bukan labbaik ya Allah, saya datang mau sholat, bukan, tapi la haula wala quwata illa. Apa itu artinya? La haula wala itu ungkapan, kalau bahasa kasar kita, belum bisa kok datang, mungkin benih anugerah dari Allah, mungkin benih kekuatan dari Allah, tak bisa kok bejeng. Lebih berat mana sholat dengan haji? Lebih berat sholat. Lebih berat sholat secara hakikat. Kalau ketika dipanggil haji wa'adin finnas bil hajj, labbaik, ya saya datang. Panggil mereka untuk sholat, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika orang yang melaksanakan haji itu merasa mendapatkan nikmat bisa melaksanakan haji, dia melakukan tasyakuran, rasa gembira. Padahal jauh lebih berat sholat. Tapi pertanyaannya, bagaimana rasa syukur kita atas nikmat bisa melaksanakan? Paham? Ini artinya apa? Di sini saya hanya ingin mengatakan, mari kita perbanyak dalam nikmat kita. Nikmat bisa melaksanakan sholat itu jauh lebih luar biasa. Nikmat melaksanakan sholat itu jauh lebih luar biasa dahsyatnya. Dan ini ajaran Rasulullah.